Drop it. Yang ke-49. Tagline kita di tahun ini kan ya, Beli Joni dan juga Beli Gede, rangkai semangat sebarkan kebaikan. Nah ini dari awal mulanya Sonora Bali ini udah apa aja sih yang dilakuin untuk membantu masyarakat Bali, untuk membantu sahabat Sonora di Bali ini? Apa aja sih program-program off air, apa aja sih yang sudah dilakukan? Oke, untuk program off air sendiri mungkin sebelum pandemi ya, kita sudah banyak sebenarnya program off air. Mungkin beberapa itu ada sama Allianz. Kita memang itu bersih-bersih pantai di salah satu pantai di Bali, tepatnya itu di Pantai Matahari Terbit, Sanur. Itu antusias masyarakat luar biasa. Itu targetnya itu sekitar 500 peserta. Namun ternyata yang daftar itu melebihi dari kuota. Jadi sampai kita stop pendaftaran itu sebelum pandemi. Terus kita juga punya program yang akustikan tadi on air. Kita buat juga off airnya. Jadi kita itu juga cafe to cafe akustikannya sama teman-teman di musisi-musisi Bali ini. Kita cafe to cafe, terus juga punya program Valentine. Kita juga punya program itu sebelum pandemi, kita kampus to kampus, tiap Valentine kita merayakan Valentine gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya, fotografi juga sempat ada, terus Bangu Blue Band juga kita adakan ya di Bali, itu banyak sekali. Cuma karena pandemi kita beralih ke webinar sih Kak Sesa. Jadi kayak webinar sama BKKBN, kita beralih seperti itu karena kan pandemi kita nggak boleh kumpul-kumpul ya. Benar. Sih. Oh, jadi di tengah pandemi ini kan lagi pandemi, jadi untuk programnya ini lebih ke off air seperti itu ya. Oke. Ini kan kalau di Bali sendiri karena memang terkenal oleh pariwisatanya gitu, di tengah pandemi juga pasti terdampak juga ini untuk pariwisatanya. Kalau sekarang dari Beli Joni dan juga Beli Gede ini melihatnya seperti apa sih? Maksudnya kayak pandemi ini juga akhirnya banyak yang jualannya juga jadi nggak bisa jualan lagi, nggak boleh buka toko kan, warung makan seperti itu harus ada waktunya juga kan. Nah itu dari Sonora Bali apakah pernah melakukan sesuatu atau memang seperti apa nih? Belum ada gambaran ini saya. Oke, kalau untuk masa pandemi kita berusaha sih untuk yang pertama, yang jelas kita menyampaikan informasinya itu tidak yang hoax ya. Kita selalu mencari narasumber yang benar-benar berkompeten kayak Satgas COVID-19 seperti itu, yang benar-benar membuat masyarakat nggak panik juga seperti itu. Terus kita juga namanya UMKM kita juga selalu support ya, yang sudah mungkin selama ini kerja sama kita juga, dan ternyata terhantam pandemi ini benar-benar sempet gak boleh buka itu 2 minggu kurang lebih. Kemarin kita juga bantu ya, share di sosial media dan lain sebagainya untuk membantu mereka juga untuk bisa bangkit lagi di tengah pandemi COVID-19. Itu sih Kak Syesha. Oke, kalau dari Beli Gede nih, dari tadi diam aja, dari tadi Beli Joni terus nih cerita baik, ini. gitu. Diam baik, kenapa nih? Tadi ya. Gimana nih Beli Oke, Gede? kalau dari kita sendiri sih lebih di masa pandemi ini lebih concern ke informasi kepada masyarakat, bagaimana kita mengedukasi, kemudian memberikan informasi yang benar seperti itu. Terkadang saya juga ke lapangan langsung menginformasikan bagaimana situasi terkini untuk di pusat-pusat kota terutama. Jadi terkadang Satgas, kemudian di mana Satpol PP itu mengadakan kegiatan, terkadang kita juga ikut untuk meliput secara langsung untuk menginformasikan kepada pendengar bagaimana sih situasi terkini di Bali sendiri atau mungkin di pusat kota untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, seperti itu sih. Ini
kalau masyarakat Bali gitu lagi pandemi belum boleh kemana-mana, biasanya yang dilakukan oleh masyarakat Bali ini ngapain sih, Beli Jodoh dan juga Beli Gede sekarang ini gitu? Biasanya mereka ngapain sih? Apakah masih tetap beraktivitas seperti biasa atau juga memang mau jalan ke satu tempat gitu yang memang udah mau staycation di situ aja seminggu 2 minggu, mungkin gimana nih? Apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali di tengah pandemi? Oke. Nah bingung nih, tektokan dulu nih dari mana nih ngeliatnya Jadi kita nih. tatap-tatapan nih, Bener kita bener. ngomong gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri gitu di lapangan sih aktivitas memang masih berjalan. Mungkin tidak seperti dulu yang sangat tidak berjalan, mungkin yang di pariwisata ya, kayak dagang-dagang di pariwisata. Kerasa daerah banget bedanya ya, Beli ya? Ubud, Legian tuh memang kalau kita ke sana sepi sekali, memang nggak ada yang buka. Tapi banyak juga dari pelaku wisata, beberapa kita temui itu mereka beralih profesi. Oh. Contohnya kemarin ada itu seorang yang kerja di travel gitu, jadi ngantar tamu saat masih rame. Namun karena pandemi kan nggak ada tamu ya, akhirnya beralih jualan kopi. Nah kopinya itu nggak kopi biasa gitu. Dia buat konsep seperti coffee shop, tapi dalam berbentuk sepeda, dan itu dijajakan di pinggir jalan. Namun rasanya itu kayak coffee shop, cara pembuatannya pun kayak coffee shop. Jadi apa ya, kreativitasnya itu kalau kita lihat di Bali itu lumayan tinggi ya, masyarakatnya nggak berdiam diri gitu aja sih kalau dilihat. Mungkin tetap mau survive gitu ya. Oke, kalau aktivitas masyarakat Bali di masa pandemi terutama di sektor pariwisata ya, memang sempat kita memantau tentunya beberapa titik, misalnya kayak pasar seni, kemudian Sanur juga seperti itu yang menjual perlengkapan atau pernak-pernik oleh-oleh khas Bali seperti itu ya. Jadi masyarakat di seputaran sana atau mungkin para pedagang itu lebih memilih untuk membersihkan, kemudian merapikan tempat-tempat jualan atau lapak mereka berdagang seperti itu, mengingatkan pariwisata ini belum dibuka, kemudian belum ada pengunjung yang datang, kalau barang-barang tersebut didiamkan pasti akan rusak. Jadi aktivitas mereka sehari-hari itu ya cuma bersih-bersih di lapak mereka sendiri seperti itu. Kemudian memang seperti yang dikatakan oleh Kapolda sendiri, bahwa memang banyak juga yang bergerak di bidang pariwisata itu beralih profesi seperti itu. Misalnya untuk di Denpasar sendiri, tentunya saat ini banyak sekali pedagang-pedagang yang berjualan nasi jinggo seperti itu, atau di Jakarta sendiri nasi kucing bisa dibilang ya. Bisa. Tahu juga ternyata jadi banyak sekali masyarakat yang beralih untuk membuka lapak, untuk berdagang seperti itu, untuk memutar lagi roda perekonomian agar tidak stuck di sektor pariwisata saja. Oke, ini kalau saya dengar-dengar ini ya, katanya di Bali ini nggak cuma polisi aja yang membantu untuk supaya masyarakat Bali ini menerapkan protokol kesehatan. Katanya ada polisi adat yang lebih ditakuti sama masyarakat Bali. Benar atau enggak ini? Coba bisa cerita nggak? Lebih mengerikan mungkin. Itu gimana tuh? Oke, nah, lirik-lirikan lagi kan? Bukan polisi adat sih, pecalang gitu namanya, itu pecalang. Jadi satuan tugas atau penjaga keamanan untuk di sektor yang lebih kecil, yaitu desa atau banjar, itu biasanya ada pecalang yang berjaga. Memang kalau melanggar atau mungkin menghiraukan aturan dari pemerintah sendiri, maka pecalang ini yang akan langsung memberikan teguran seperti itu, malah lebih keras ya. Nah, gimana teguran seperti apa nih kok sampai akhirnya masyarakat Bali ini lebih takut sama pecalangnya ini tadi? Oke. Mungkin lebih tegas ya, lebih tegas agar tentunya kan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kota hingga tingkat desa itu kan terutama di masa pandemi ini agar penekanan penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan. Jadi kalau masyarakatnya yang leha-leha atau mungkin tidak mau mengikuti aturan, ya harus dipertegas seperti itu dengan adanya pecalang untuk di sektor yang bawah dulu seperti itu. Benar-benar. Baru kalau dari sektor bawah sudah bisa diatur, kemudian dikoordinasikan dengan baik, ya pasti
yang lainnya juga ikut. Jadi ngikut. Berarti tugas pecalang juga nih sama gedenya ini. Untuk yang bawa-bawa, yang dari bagian bawah ini biasanya agak bandel-bandel kalau disuruh protokol kesehatan. Jadi yang paling deket dulu dengan adanya pecalang. Untuk beli jodi dan juga beli gede nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena kita harus break dulu. Dan ini sahabat Sonora, saya ingatkan sekali lagi, silahkan ya. Jawabannya masih saya tunggu untuk pertanyaan program Pesona Indonesia. Ini dimulai dari pukul berapa hingga pukul berapa? Silakan WhatsApp dan Telegram kami di 0812 112 9200.